Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rayhan Aras. Di sini saya akan membahas Al-Farabi. Dia adalah sosok tokoh besar dalam sejarah pemikiran Islam. Dia dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles karena kedalaman ilmunya dalam filsafat, logika, musik hingga politik. Dalam video ini kita akan mengenal biografi singkatnya, pokok-pokok pemikirannya, serta warisan intelektual yang dia tinggalkan. Al-Farabi lahir pada tahun 872 Masehi di kota Farad di Asia Tengah. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, tapi ia tumbuh dengan kecintaan yang besar pada ilmu pengetahuan. Sejak kecil, dia mempelajari bagaimana disiplinnya ilmu, bahasa, matematika, logika, musik, hingga filsafat. Semakin dewasa, dia merasa bahwa ilmu yang dia dapat di kampung itu tidak cukup. Karena itu, ia meninggalkan Farad dan melakukan perjalanan panjang menuju Baghdad, pusat intelektual dunia Islam pada masa itu. Di Baghdad, Al-Farabi belajar Al-Hikmah atau lembaga ilmiah yang terkenal dengan ahli filsafat dan penerjemah karya-karya Yunani. Di tempat inilah dia mempelajari pemikiran Plato dan Aristoteles secara mendalam, lalu mengembangkannya dengan perspektif Islam. Kejeniusannya dalam membuat para ulama menyebutnya Al-Mu'allim As-Sani atau yang disebut juga dengan guru kedua, karena kemampuan logikanya dianggap mendekati Aristoteles, yaitu sang guru pertama. Salah satu kontribusi terbesar Al-Farabi yaitu adalah pemikirannya mengenai politik dan negara yang tertuang dalam karya terkenalnya yaitu Al-Madinah Al-Fadilah atau Negara Utama. Menurut Al-Farabi, negara yang baik adalah negara yang mampu membawa rakyatnya menuju kebahagiaan. Untuk mencapai itu, negara harus dipimpin oleh seseorang yang berilmu, adil, jujur, bijaksana, dan mampu memberi teladan. Dia menyebut ideal ini sebagai imam atau pemimpin filsuf. Itu sosok yang tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Dan di situ juga ada negara yang tidak ideal menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, negara yang ideal atau rusak itu seperti negara yang dipimpin oleh orang tamak, negara yang mengejar kekayaan saja, negara yang tidak memperhatikan pendidikan, atau negara yang dipenuhi ketidakadilan. Bagi Al-Farabi, kerusakan suatu negara berawal dari rusaknya moral pemimpin atau masyarakatnya. Al-Farabi menegaskan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri untuk mencapai kesempurnaan hidup. Manusia membutuhkan kerjasama dengan orang lain atau komunitas maupun negara. Kontribusi dalam musik dan logika. Selain politik, Al-Farabi juga ahli dalam musik. Dia menulis kitab Al-Musiqa Al-Kabir. Itu salah satu karya yang penting dalam teori musik klasik Islam. Dia menjelaskan struktur musik menggunakan pendekatan matematika dan logika. Al-Farabi meninggal pada tahun 1500 Masehi di Damaskus. Walaupun hidup sederhana, pemikirannya berpengaruh besar baik di dunia Islam maupun di Barat. Pemikirannya menjadi inspiratif bagi tokoh-tokoh besar, contohnya seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, serta para filsuf Eropa pada abad pertengahan. Banyak konsepnya tentang negara, etika, musik, dan logika masih dipelajari hingga saat ini. Kisah Al-Farabi menunjukkan bahwa ilmu dan pemikirannya tidak mengenal batas zaman. Ia meninggalkan warisan intelektual yang terus hidup, menjadi jembatan antara filsafat Yunani
Islam, dan perkembangan pemikiran modern. Cukup sekian penjelasan tentang Al-Farabi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.